Narsum. This meeting is being recorded. Aku lupa. Rina, kita berada di tengah-tengah goeser. Iya. Gua sampai ganti kaos. Ada ini goeser juga ini. Ini goeser. Walker. Dadakan. Untung Kak Baby Walker. Baby Walker. Berada di pada goeser nih, goeser canggih nih. Ambil minum dulu lah. Dekat goes nih harus sehat terus sebentar. Iya. Arianto, dulu kita pertama bukannya di kebun binatang ya? Iya, benar. Awal-awal kelahiran. Itu udah 10 tahun lalu ya? Kebun binatang pada nyaman. Soalnya kalau CFD perawatan mahal katanya waktu itu kan. Kalau sekarang udah cuek. Iya dulu ya. ya. Diajakin CFD susah banget. Maunya bonbin aja yang adem. Bonbin kan udaranya enak banget ya. Tapi emang muternya situ-situ aja sih ya. Sampai sekarang masih ya, kita Kamis pagi kita kalau di bonbin. Oh, Kamis pagi. Masih banyak yang ikut. Jadi kalau TikTok segala macam tuh paling enak pokoknya. Kenapa? Masih banyak yang ikut di bonbin. Berapa orang biasanya hari Kamis? Bonbin karena forbikersnya sedikit, jadi kita campur-campur. Simpe kadang-kadang juga ikutan. Karena Simpe kan deket tuh dia goes dari mana? Rumahnya ya. Rumahnya apa? Di Taman Wijaya Kusuma ya? Di Taman Wijaya Kusuma, benar. Dekat Intan situ. Jadi dia lumayan lah dekat. John Mi udah lama nih. Iya nih. John, iya udah lama nggak ketemu goes kita. Udah lama nggak ketemu di area sepeda ya. John Mi itu ada demo dan nggak nongol. Nanti demo, ada Rini, ada apa lagi tuh. Dina juga sempat ke Dina. Ternyata udah 10 tahun yang lalu ya itu. Buset, rasanya baru kita 10 tahun yang lalu, benar. Gina Rian. Itu ya sama-sama itu tuh businessman. Cuma kita berdua yang tahu ya. Teman dari SD. Heri Kuncoro, selamat pagi. Pagi Heri. Heri, oke. Jadi setiap naik pesawat itu seperti waktu ke Jogja kan dulu teman-teman pada bawa ya baik for bikers. Itu setiap naik pesawat jadi bannya dikempesin ya? Iya. Harus. Tapi nggak perlu habis, yang penting nggak terlalu keras. Di atas tuh ada jadi kayak vakum gitu kan. Jadi makin keras akhirnya bisa meledak atau apa gitu loh takutnya. Jadi cuma dikempesin aja. Itu pertanyaannya buat nanti Turin, bukan sekarang. Iya, sorry. Udah bocor. Pernah ngalamin mau sok-sokan gitu ya bawa sepeda ya. Enggak taunya disuruh ini mati padahal udah dibunuh. Iya, buka lagi biasanya repot jadinya tuh. Kadang-kadang ngaku aja lupa tapi ngaku udah gitu aja kadang-kadang ya nggak apa-apa. Pagi Eri. Nggak tahu. Wih, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mel. Udah rame lah. Mel, hati-hati di antara para goeser loh, Mel. Iya, Meli dulu pernah ikut goes. Jangan salah, Meli juga rajin dulu, benar. Aku pakai for bikers nih. Aku pakai for bikers. Ingat dulu di Singapura ngawal Meli. Oh iya benar. Mira kok pakai ini? Pakai masker, Mir? Malu ada siapa, Mir? Lagi nganter Mas Bambang fisioterapi. Iya. Tadi ada mulai bikers hilang, Rory for bikers. Ke Rumah Sakit Pondok Indah ada Deli nih, tapi di kantin. Ajak dong Deli juga. Assalamualaikum. Jauh, aku di Salam. Pagi, Guru. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Om Suryo, salam kenal.
Lagi. Salam kenal juga. 85 ya. Oh, salam kenal. Ini Teddy Danas nih goeser sejati nih. Jauh-jauh. Oh, kalau main. Wow, keren. Om Suryo. Keren nih deh. Ya, ini mau Om. 6 ya. 485. 85. Manggilnya kok Om. 85. Di sepeda. Biar muda terus, Om. Manggilnya Mas dong. Oh iya Mas ya. Iya. Lihat kalau di sini Mas sama Mbak aja deh. Oh Lebih siap. tua. Siap. Tapi kalau di jalan sukanya dipanggilnya Om ya. John dipanggil Bang aja nggak mau, John. Ya, bukan kalau panggil Bang nanti ditua-tuain, yang manggil mudah-mudahin diri sendiri. Kan jelas. Om Teddy di mana Om Teddy? Di Jakarta kah apa di mana? Di Bintaro, Om. Oh, Bintaro. Iya, Mas. Nggak boleh nyebut Om, jadi manggilnya Mas ya. Iya. Berarti Om Suryo jauh banget dong nih ya di atas kita. Om. Nah, itu juga pertanyaan nanti tuh, kenapa dipanggil kenapa dipanggil tante gitu. Oh, iya. Banyak. Dibahas tuh, harus dibahas ya, Ate. Iya, harus dibahas. Harus dibahas. Oh, ada Yon, ada Tommy. Tommy ulang tahun kemarin ya, Tom ya. Oh, Tommy, mana Tommy? Tadi aku ulang juga tahun, baca Tom. Tommy. Happy birthday, Tom. Selamat ulang tahun, Tommy. Oh, ada Yon tambahan nih. For bikers lama. Halo, PNS. John. Meka masuk, Bali Meka. apa Jakarta, Yon? Assalamualaikum, Yon. John di Bali, Yan. Enggak, barusan goes. Wis. Wow, Jangan. masih keringetan dong nih. Barusan goes di Bali apa di Bandung apa di mana? Enggak di selatan dekat rumahnya Edi. Cuma Edinya nggak tahu kemana tuh. Iya, begitu nggak pernah nyamperin ya. Cinere. Amir. Hei. Halo. Nih, Amir. kayaknya 111 banyak goesnya. Sampai 11 semua. Malala ya. Iya. Goeser semua nih 111 nih kayaknya. Wah, betul. Asli. Wah, Amir pakai konsumsi nih kayaknya Amir. Pesan ntar lagi. Edrin. Lorori Sarif. Halo, selamat pagi. Pagi. Rory 86 ya? 488. 88. Nuri. Soalnya kita paling muda 92 kalau nggak salah. Wih, mudah banget ya. Iya 92. Paling Banget, tekun. Seumuran, Mel. Seumuran belakangnya. Kalau yang ketua Himas kan 2000 ya, Marian ya? 91 Oh, ya. 91. Oh. Halo Jati. Jati. Ada orang Bogor ini. Goeser sejati nih. Nah, ini gue sejati nih. Yang lain juga sejati, cuma jauh. kalau Jati ya goeser sejati. Jarak jauh. Stopnya namanya Jati, jadi goeser sejati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya udah berat ya, usaha nih. Jati. Jati ngambek kemarin nggak diajak katanya. Edit tuh nggak ngajak. Iya. Ed, bajunya bagus, Ed. Baju gue sabot orang ya. Jadi Lu kan punya dong, Yon. langsung clear chat sih kalau for bikers WA-nya. Nah, Jat, mampus lu Jat, dimarahin Petra. Enggak, enak aja. Iya, orang, rutenya cuma 30, clear chat aja dah, gitu. Aduh. Nah, jadi ya. Itu Meka sama siapa? Meka sama siapa, Mir? Sama Sama Lala itu ya. Lala. Wah, asik deh. Di mana nih?
Ada payungnya. Aduh, background-nya Jati mengundang tuh. Kita mainnya di panas-panasan, jadi ada payung ke area sana. Payung apa di Maldives ya? Di Maldives. Medi berapa kilo udah? Tadi cepet-cepet 36. Amir wifi-nya kurang bagus. Cepet-cepetnya 36 ya. Tapi wajah gue bagus kan? Iya, ini Bagus, maka bagus. Nah, itu juga. Gali waxing aja, Keren Mak. nih, keren Amir nih background-nya nih. Sambil ada apa namanya, ada soundnya. Halo Tamara. Mana Tamara masuk. Oh iya Tamara. Tamara juga masih goes. 84. Dia yuk goesnya lagi goes. Ada 25.000 John. Tati Lumayan. siapa ya Tati? Ya, 2.500. Tati siapa ya Marian? Halo Tati. Tati itu SMP 1. Ada Edrin nih. Edrin 79. Edrin. Kan begitu. Kalau lagi goes, ada Rory, udah aman dah. Foto-foto pasti tayang semua. Lengkap. Rajin, Rory rajin motret. Sampai kaki aku ya Ed kemarin. Iya, sampai kaki. Silent quiz ya. Jangan gitu Silent dong, quiz. Mira. Nih background and filter. Mira kan kaos kakinya bagus, Oh, Mir. Mama nggak mau pakai muka Mama foto. Gak ada mukanya nih pada. Daniel, apa kabar? Hah? Oh ya udah. Daniel masuk. Daniel, ya Daniel Pak Dede. Pak Ketu. Pak Ketu. Ini udah Ada yang halaman manggil dua. Pak Ketu. Pak Ya, Ketu. Goes Balinya kapan? Pak Ketu wah, sudah itu kesana. tinggal dirancang aja, Mas. Kayaknya seru juga tuh kayaknya. Ke Bali. Siap. Tuh, tuan rumah tuh. Udah ini tuh, udah nanyain. Kita siap Iya, Asik aja. banget tuh, asik banget ya. Nanti pilih yang datar-datar aja boleh. Kalau yang nanjak turun ada Amir. Nah, Iya. Oh, udah tahu juga tuh Yon, kalau Amir tuh suka nanjak-nanjak. Banget. Oh, enggak lah. Main. Nanjak gue malam hari. Ya kita sekarang kan udah mulai pakai e-bike. Nggak jalanan rata semua lah kalau udah pakai e-bike. iya. E-bike is not a crime katanya. Ya kan? Benar. Benar, yang penting enjoy. Benar ya. Enjoy goesnya, enjoy reviewnya, enjoy silaturahminya. Yang penting kan pulang nggak ngos-ngosan, bisa-bisan. Baru hujan nih. Lagi makan hujan. Ini dari tadi rahasia aja nih Amir di mana Mir? Sama Lala? Di cafe. Biar cafe. nggak disusul. Kafe mana? Putrin Di, di mana? Di tangga ini lah, Bintaro lah. Bentar. Oh keren ya. Oh, apa tuh ada joglonya segala? Iya. Besar ya kayak tempatnya ya. Nah, waktu itu pernah kita mau ke sini, Marian teman, terus diarahin sama Pak Pur. Pur pindah ke tempat makan kita. Yang lagi pas sama Mas Budi. Oh, Kita nggak mulai aja nih. Kita belum mulai aja. Belum Mulai ya? aja yuk, udah 10 menit nih. Silakan Pak Host. Gimana? Oke, bisa dimulai? Silakan. Takut hujan 2.600 orang nih mulai aja. Gue ikut aja. Beda bensin. Bisa dimulai ya, Yan? Ini kita ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Wah, luar biasa seperti kayak kepala negara saya mengucapkan. Paling kita ini merupakan hari bahagia. Kita bisa berkumpul bersama lewat Zoom ini. Itu kita mengangkat topik yang sangat khusus, yaitu edik khusus mengenai berbagi kegembiraan bersepeda bersama 4Bikers.
dan berkaitan juga dengan ulang tahunnya Forbikers yang sudah ke-10 ini, itu banyak cerita. Nah, kita juga memiliki narasumber-narasumber yang sudah tidak salah pilih lah. Kita sudah melihat bahwa track record-nya dan juga semua perjalanan yang sudah mereka lalui itu bisa di-sharingkan kepada kita semua. Tentu juga ada satu narasumber yang berlatar belakang dokter, yaitu Dr. Bobi. Nanti saya akan berikan ke teman-teman mengenai apa yang kita bisa pahami dari itu semua. Tapi sebelumnya untuk kita masuk di sini, artinya saya mau minta Pak Ketua untuk menyampaikan dua patah kata sambutan. Silakan. Terima kasih, Andy. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat rekan-rekan 480, sobat dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Kembali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari yang sejuk ini kita bisa ikut bersama mengikuti acara virtual Bincang Sersan 480 ya. Jadi tema sudah disebut tadi oleh Andy sebagai host. Jadi kita sama-sama paham, sudah sama-sama mengikuti bahwa saat ini kondisi telah banyak berubah ya, khususnya situasi dan tata atur terkait dengan wabah di negara kita. Dan namun karena saya mungkin karena background-nya kesehatan dan barangkali juga mantan tentara, nggak nyambung ya. Itu menghimbau kepada teman-teman, menghimbau kepada teman agar kebiasaan untuk hidup sehat seperti menjaga kebersihan dan cuci tangan sebaiknya itu dijadikan budaya. Dan salah satunya adalah menjaga kesehatan itu dengan berolahraga. Dan kelihatannya ini topiknya sesuai dengan tema yang dipilih oleh Hendy dan kawan-kawan dalam pengurus. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bisa mengikuti acara ini. Juga khususnya kepada Mas Arianto, Petra, Bobi, dan tak lupa Hendy sendiri sebagai host dan teman-teman pengurus yang telah bersedia menyiapkan waktu di tengah-tengah kesibukan Sabtu ini untuk membagi pengalaman dan pengetahuan berkait dengan tema hari ini. Ya, untuk itu saya kembalikan lagi kepada host. Selamat menikmati atau selamat mengikuti acara Bincang Sersan 480 ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Sudarsono. Saya ambil alih di dalam acara diskusi ini. Tapi sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan narasumbernya dulu ya. Narasumber pertama yaitu Arianto Suryotiningrat. Kita tahu ya dari SMA 4 angkatan 480. Banyak namanya, ada yang panggilnya Marian, ada Arianto, juga Suryo, jadi silakan pilih, tapi pasti dipanggil nengok, gitu ya. Dan yang kedua adalah Petra Hahiyari, Putri Ambon Manise, yang luar biasa juga di angkatan 480, jadi narasumber kedua dari Forbikers. Dan yang ketiga adalah Dr. Bobi, ya, yang kita kenal juga dengan nama Kurnia Robi. Tentunya ini kita akan mendengar narasumber yang berkaitan dengan kesehatan. Beliau adalah latar belakangnya dokter juga. Oke, untuk itu saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana sebetulnya Forbikers itu kegiatan melalui video. Mungkin saya akan minta waktu dalam waktu kurang lebih 5 menit saja untuk melihat, mereview apa sih kegiatan Forbikers. Silakan Yon Minofri bisa sharing. Salam sehat dan bahagia selalu. Saya didaulat untuk menyampaikan sedikit sejarah dan mewakili Forbikers dalam acara 1 dekade Forbikers pagi ini. Semoga berkenan. Bicara tentang sejarah Forbikers, dimulai dari goes bersama tentunya.
Jadi kita goes beberapa alumni SMA 4 di suatu acara goes. Kalau nggak salah di IX di Tamrin itu pertama kali kita goes, kita tahun 2011. Kemudian setelah itu ada acara goes juga di acara ulang tahun SMA 4 yang diadakan di Driving Range Senayan. Kemudian sejak itu kami angkatan 80 mulai sering goes bareng. Dan hingga pada suatu saat akhirnya kita sepakat untuk mendirikan grup atau komunitas pesepeda SMA 4 angkatan 80 dan kita namakan For Bikers. Aktivitas terbatas pada goes CFD, Car Free Day maksudnya, kemudian kebun binatang dan sekitar Jakarta. Mulai sekali-sekali kita coba trek untuk MTB-an di JPG, di Jati Asih, Cibubur, Sawangan, Bogor, Kebun Raya Bogor, dan di Hutan UI di Depok. Seiring waktu kita juga sempat tur keluar kota beberapa kali, yaitu ke Bandung, ke Jogja, dan ke Bali. Kemudian kita sempat juga keluar negeri, kita goes bersama itu di Singapura, Malaysia, Vietnam, Jepang, dan sempat juga kita ke Eropa di beberapa negara yaitu Belanda, Belgia, Prancis, dan Jerman. Kemudian suatu saat kita beberapa kali goes bareng bersama angkatan 79 SMA 4 yaitu sekitar Menteng dan waktu itu ke Sentul. Sampai akhirnya kita 480 sepakat untuk memperluas pertemanan bersepeda kita ke angkatan lainnya di SMA 4. Jadi kita mulai mengajak angkatan-angkatan lain untuk ikutan goes bareng di For Bikers. Alhamdulillah sampai sekarang member For Bikers sekitar 120-an, terdiri dari angkatan 470 sampai yang termuda di 492. Dan kami masih menunggu teman-teman yang lain untuk turut bergabung di For Bikers. Kita goes bersama, berharap sehat, bugar, dengan bonus pertemanan dan persahabatan. Setiap 17 Agustus kita juga selalu mengadakan goes bareng 17-an. Dan dalam rangka misalnya memperingati Hari Kartini, kita juga turut berpartisipasi bersama komunitas lain, goes pakai pakaian kebaya atau pakaian tradisional. Itu seru juga tuh ininya, acaranya. Kemudian For Bikers juga sering diundang ataupun ikut serta dalam acara-acara yang dibikin oleh sahabat-sahabat komunitas goes lainnya. Jadi seperti grup sesat dari TB, goes 6, SMA 6, kemudian TTB yang campur sari istilahnya, dan Bogi yaitu komunitas Brompton Indonesia, dan banyak lagi yang lainnya. For Bikers juga sering mengikuti acara-acara dari komunitas lain yang berupa ulang tahun komunitas maupun acara-acara yang diadakan di Jakarta maupun di luar kota. Seperti misalnya ke Bandung, ke Semarang, Purwokerto, Jogja, Boyolali, Solo, Malang, Bali. Ada acara di luar negeri juga, yaitu sempat kita bareng ke Malaysia bersama Goes 6, yaitu komunitas SMA 6. Demikian sedikit sejarah singkat satu dekade pencapaian For Bikers sampai sekarang. Hari ini kita semua turut merayakan dalam acara satu dekade For Bikers yang meriah ini. Kami pengurus For Bikers sangat berharap agar kedepannya For Bikers bisa lebih baik, aktif, kompak, guyup, dan tetap eksis di kalangan komunitas goes lainnya, serta kita semua bisa goes bareng sampai hari tua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para tamu dan sahabat yang telah hadir di sini, khususnya sahabat For Bikers angkatan 484 yang telah mengkoordinir acara ini dengan baik, dan semua para sponsor, donatur, para sahabat komunitas sepeda. Oke, luar biasa ya foto-fotonya dan narasinya tadi sudah disampaikan oleh
Suryo, yang dimana kita juga melihat kegiatan itu selama 10 tahun sampai sekarang masih eksis. Dan saya ingin menanya nih kepada Petra khususnya, tadi sudah disampaikan oleh Suryo, yang salah satu juga narasumber kita. Yang kedua, Petra, kira-kira apa nih yang menjadi kesan selama 10 tahun? Nah, saya dengar katanya for bikers ini benar-benar trendsetter. Benar nggak sih? Coba deh, boleh ceritakan nggak, Pet? Halo, Petra. Oke. Tadi kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Tapi foto nggak ada. Apa kamera? Nggak bisa. Oh, pakai kamera. Sebentar ya. Nah, tadi sih ada narasi yang sebelumnya ini oleh Marian. Kita sih basically alhamdulillah, puji Tuhan selama 10 tahun ini kita kegiatannya rutin sekali ya. Terutama kita tuh selalu sebenarnya memang seperti tadi Marian bilang penggeraknya itu kan memang 480 ya, tapi sekarang komunitasnya makin melebar dan alhamdulillah juga kita juga bisa bareng sama angkatan lain, goes sama-sama ya. Yang paling seneng sih gimana ya, for bikers itu mungkin karena juga background-nya satu SMA, di mana kita juga udah saling kenal waktu masa remaja. Jadi vibe-nya tuh selalu kayaknya kalau kita bersepeda tuh kayak main sepeda gitu loh. Bukan suatu keharusan. Gue suaranya hilang-hilang ya. Wifi gue yang jelek. Hilang-hilang ya? Di gue enggak. Ada lagi. Di aku enggak. Oke. Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut, Petra. Suaranya bagus. Jadi mulai itu Anda. Memang sih fun banget. Jadi fun banget sih sama benar-benar kayak bermain. Tutup aja videonya, Pet. Videonya tutup aja, Pet, biar lebih jelas. Fun gitu. Terus ya kegiatan kota seperti itu sih sama teman-teman for bikers. Terus juga goes bersama sama komunitas lain, seperti tadi Marian juga bilang, kita tuh ngikutin acara-acara komunitas sepeda lainnya, juga kita sering diundang oleh komunitas sepeda lainnya. Pokoknya memang for bike pun di kalangan komunitas sepeda lainnya itu kita juga cukup ya eksis lah, diundang gitu oleh mereka gitu. Itu sih ya udah itu aja sih yang bisa saya sharing untuk sekarang. Oke, Petra, thank you. Oh ya, kalau kayak bulan Ramadan kita juga biasanya ada goes bareng untuk berbagi kayak gitu sih. Jadi tidak hanya sekedar fun saja, tetapi juga ada langkah-langkah sosial ya, yang dimana ikut peduli dengan Iya, betul. That's good. Keren. Oke, dari dua narasumber tadi kita sudah melihat dan sudah mendengar ya betapa luar biasanya animonya besar ini. Nah, saya ingin beralih kepada Dr. Bobby. Dr. Bobby, kita tahu bahwa akhirnya kita melakukan upaya untuk proteksi setelah pandemi ini. Nah, dengan situasi pandemi ini sebetulnya sudah melewati fase pandemi, apakah sudah kita dianggap sebagai masuk endemi? Nah, artinya gini, banyak goeser-goeser udah melepas masker, ada juga yang masih pakai masker, ada juga yang ingin mau bersepeda, tetapi belum berani ke komunitas terbuka karena masih kekhawatiran. Nah, dari perspektif kedokteran atau kesehatan, kira-kira gimana nih? Apa boleh harus udah bisa beraktivitas seperti biasa? Kira-kira begini, Dr. Bobby, silakan. Terima kasih, Hendy. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat teman-teman alumni 480 dan teman-teman for bikers. Berkait dengan situasi kesehatan dalam hubungan dengan pandemi, yang pertama saya harus bilang bahwa kewenangan mencabut dan menetapkan pandemi itu ada di WHO. Sesuai dengan perkembangan kasus dan situasi kesehatan di seluruh negara anggota WHO. Itu yang pertama. Kalau di Indonesia, kewenangannya untuk
menetapkan wabah atau endemi atau semacam itu ada di Kementerian Kesehatan. Nah, situasi saat ini dalam hari-hari terakhir itu kita masih melihat ada penambahan kasus baru. Dan penambahan kasus barunya kalau dibandingkan hari-hari sebelumnya masih cukup bermakna gitu ya. Jadi kita masih ada di situasi itu. Situasi lain yang harus kita lihat juga adalah bahwa sampai hari ini pencapaian cakupan vaksinasi itu diperkirakan sudah di angka 70% untuk seluruh populasi Indonesia yang divaksinasi 1 kali dan di sekitar 60% untuk yang sudah 2 kali. Tentu yang akan dilakukan adalah mengakselerasi pencapaian itu. Yang baru 1 kali didorong untuk segera 2 kali dan yang sudah 2 kali disiapkan untuk mendapat booster. Kemudian situasi yang lain adalah bahwa pemerintah sudah mengumumkan bahwa di tempat-tempat terbuka itu kita boleh membuka masker. Nah, hal lain yang saya khusus kaji selama pandemi itu berkait sama sepeda nih ya. Bahwa sampai hari ini saya tidak menemukan laporan atau kasus terjadinya transmisi selama kegiatan bersepedanya. Akan tetapi ada laporan transmisi atau penularan di antara para pesepeda. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penularannya mungkin terjadinya bukan saat bersepeda, tapi ketika berkumpul bersama dalam kegiatan bersepeda. Misalnya makan minum, atau untuk berfoto beramai-ramai, atau berada di tengah kerumunan yang memungkinkan terjadinya penularan itu. Nah, atas sejumlah fakta itu sampai hari ini saya masih merasa bahwa ketika kita bersepeda, kalau teman-teman merasa ingin membuka masker sesuai dengan yang disampaikan pemerintah, saya sih mendukung itu kalau rasanya perlu membuka masker. Namun ketika teman-teman berhenti untuk berkumpul atau makan minum bersama, saya tetap menganjurkan gunakanlah masker dan pertahankan jarak amannya. Dan kemudian ketika kita harus berada di tempat yang sangat ramai, cobalah mengatur supaya kita tidak berada di tengah-tengah kerumunan. Barangkali itu yang bisa saya share hari ini. Oke, terima kasih Dr. Bobi. Oke, kalau saya boleh kasih kesimpulan sesingkat ini dari apa yang disampaikan Dr. Bobi, artinya kita masih dalam batas masih aman lah ya kita berolahraga dengan kondisi fisik yang cukup fit dengan berolahraga. Tentu karakter virus itu sendiri sebetulnya dengan kita yang sudah melakukan vaksin ketiga kali atau keempat kali dianggap cukup aman nggak? Ini satu pertanyaan sedikit ya buat Dr. Bobi. Buat saya relatif cukup aman. Oke, buat teman-teman bisa dipahami ya. Jadi itu tadi udah kita mendengar dan sisi lain supaya kita pede kalau kita bersepeda di luar. Sebenarnya kreativitas tingkat ininya masih ini ya, masih low lah intinya dampaknya. Oke, saya masuk ke pertanyaan berikutnya kepada Marian Rioni. Apa saja kendala dalam atau tantangan selama ini dalam Forbikers? Tadi disebutkan ada 120 peserta. Kira-kira masih mungkin nggak menambah peserta 120 itu, ataupun yang 120 ini masih bisa diguyupkan lagi nggak, Marian? Kira-kira kendalanya apa? Masih angin-anginan atau nggak mau, atau karena pandemi ini yang membuat mereka jadi enggan untuk bergabung? Gitu. Kira-kira gimana, Mas? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua teman-teman yang sudah hadir. Ya, kalau kendala mungkin selama ini mungkin nambahin sedikit dari keterangan Bobi tadi. Kita dalam kenyataannya kalau misalnya goes itu kalau kita lagi bersepeda itu kadang-kadang kalau kita pakai masker kan pernapasan kita agak terganggu. Mungkin yang lalu kita terpaksa pakai sampai kita pakai yang ada semacam kayak blowernya atau exhaustnya gitu loh. Jadi masker itu tidak mengganggu pernapasan kita karena ada filternya.
Tapi pada saat-saat terakhir-terakhir ini kita lebih banyak buka masker kalau sedang goes, tapi kalau sedang kumpul-kumpul kita rata-rata pakai masker. Terutama mereka yang nggak enak badan sedikit absen untuk goes. Jadi mereka juga aware demi teman-teman yang lain, mereka juga tidak mau mengganggu atau menjadi kurang nyaman lah gitu loh. Nah, mengenai anggota kita sekarang sih udah sekitar 120-an. Tentunya kita sih berharap kalau bisa Forbikers ini bisa menjadi komunitas goes bagi alumni SMA 4. Nah, tentunya kalau wadah alumni sendiri kan ada Himals ya. Tapi untuk sepeda mungkin kita bisa bersepeda bareng. Apabila ada komunitas lain yang di SMA 4 mungkin bisa bergabung sama kita. Atau berdiri sendiri juga nggak masalah. Cuman kita berharap kalau bisa di satu komunitas, di satu alumni mungkin bisa lebih baik dan lebih guyup lah istilahnya. Dan kita selalu berharap angkatan muda terutama bisa ikut bergabung, dan kita selalu memberitakan atau menginformasikan pada mereka bahwa saat ini kita meluangkan waktu untuk hari Minggu untuk goes bersama siapapun jam 7 di SCBD. Jadi supaya bisa kita goes bareng. Kendalanya tentunya ada. Jadi misalnya merasa tidak belum bisa ikut goes bareng dengan yang lain karena yang lain udah sering goes gitu. Sebetulnya hari Minggu itu kita komit untuk kita goes menyesuaikan. Jadi kalau misalnya ada yang baru atau yang terutama bukan baru belajar ya, tapi goes yang baru masuk ke komunitas kita menyesuaikan rutenya misalnya ke Jakarta Pusat atau ke Kebayoran. Tentunya kita cari jalan-jalan yang nggak terlalu ramai, tidak terlalu padat, jadi tidak terlalu mengganggu. Kemudian seperti sejarah kita goes itu, kita menyarankan kalau bisa goes di tempat-tempat mungkin di kompleks atau untuk latihan dulu supaya tidak terlalu kaget di jalan raya, karena kalau hari Minggu ya kita terutama di jalan raya ya. Dan kita informasikan kita hari Kamis tuh kalau misalnya bersedia itu kita goes di kebun binatang. Kebun binatang itu udaranya bagus, tempatnya bagus, jalannya sudah bagus. Mungkin ada beberapa daerah yang agak smelly lah, itu namanya juga kebun binatang ya. Tapi kita bisa hindari juga sebetulnya. Dan itu bisa latihan naik turun, keseimbangan segala macam di situ lengkap. Tapi tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan lain kecuali orang yang jalan dan orang yang bersepeda. Itu kalau menurut saya itu kebun binatang dan murah. Jadi kita tetap harus online tapi ya, online untuk daftar. Tapi untuk beli tiket tetap di loket, Rp4.000 untuk orang, Rp1.000 untuk sepeda. Jadi masuk ke situ cuma 5.000, kecuali pakai parkir segala macam untuk mobil ya. Nah, kendala lain yaitu kegemaran masing-masing individu. Jadi misalnya ada yang senangnya road bike, ada yang senangnya mountain bike, ada yang senangnya santai pakai sepeda lipat gitu loh. Nah itu jadi ada beberapa kendala interest dari masing-masing anggota. Nah yang selama ini kita lakukan untuk yang mountain bike NTB istilahnya dengan yang sepeda lipat itu biasanya bisa gabung karena kita goesnya bisa seirama lah paling tidak. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga, menyesuaikan rute segala macam. Tapi untuk road bike memang agak kesulitan untuk kita akomodir. Tentunya ada pengurus yang ngurusin road bike, tapi memang rata-rata road bike ini punya komunitas masing-masing. Jadi mereka sudah rutin tiap hari Sabtu atau hari Minggu itu mereka goes bersama, dan road bike itu goesnya jauh-jauh. Jadi teman-teman tuh selalu bilang kalau road bike itu kalau belum di atas 40 sampai 50 km itu belum terasa goesnya. Padahal kalau yang Sally atau MTB itu ya 20-30 km itu udah lumayan. Apalagi kalau mountain bike ya, kalau kita goes di medan-medan yang misalnya seperti Sentul atau di JPG yaitu jalur pipa gas,
Nah itu mungkin kita goes 30 menit aja udah menguras tenaga juga, tapi fun. Jadi sebetulnya goes itu yang penting kita senang, kita enjoy, kita berharap yang seperti tadi disebut, yaitu malah sehat aja, nggak terlalu diforsir dan kita harus tahu kemampuan kita. Jadi seandainya memang harus istirahat, tidak perlu sungkan atau ragu untuk bicara dengan yang lain, untuk istirahat dulu lah gitu loh, atau minum dulu, atau foto-foto dulu. Dan kita selalu kalau goes itu nggak selalu yang continue sampai berapa kilometer baru berhenti. Enggak, kita rata-rata 7-8 kilo tuh pasti berhenti. Kita minum dulu. Atau kalau ada spot-spot foto, misalnya kita dari SCBD, misalnya tuh kita di ujung di atas jembatan Kuningan, misalnya melewat Kuningan, itu pasti berhenti karena itu selain tanjakan juga memang waktunya untuk minum, untuk istirahat sebentar, untuk foto-foto juga bagus di situ karena background-nya tuh bagus sekali. Jadi tempat-tempat yang biasa kita menjadikan poin untuk istirahat, untuk minum segala macam tuh biasanya kita udah tahu lah gitu kapan kita harus berhenti gitu. Atau kalau kita yang perjalanan agak jauh, misalnya kita goes di Sawangan atau apa, kita selalu berhenti itu kalau ada Alfamart atau Indomart gitu. Jadi sekalian mau beli minum atau istirahat minum atau mau sekedar dokumentasi, nah itu waktunya istirahat. Jadi kendala-kendala yang paling utama mungkin ya itu karena interest goes masing-masing. Jadi itu yang agak sulit. Tapi alhamdulillah kalau for bikers bikin acara misalnya 17-an, itu kita bisa gabung semua tuh. Jadi dari yang road bike segala macam, kita selalu bilang rutenya ke sini ke sini ke sini. Seandainya nanti bisa ketemu di misalnya di kota tua, kita di Fathahillah kita foto bersama. Jadi rute road bike mungkin bisa keliling berapa kilometer. Nah, sementara yang kita yang sepeda lipat dan mountain bike, kita menuju ke kota itu sekitar 15 kilo, 15-20 kilo paling banyak. Nah, itu kita langsung ketemu di situ, kita bisa foto bersama. Dan itu kadang situasi yang kita harus sesuaikan lah. Jadi tidak menghambat pertemanan kita untuk goes bersama gitu loh. Kadang-kadang road bike juga ikut goes bareng walaupun pelan ya. Jadi kayak Hendy juga kalau misalnya pas lagi kumpul dia kan road biker tuh. Tapi kalau misalnya lagi goes bareng kita ya dia pelan aja. Nggak ganti sepeda juga, tetap road bike. Tapi dia menyesuaikan kecepatan kita gitu. Saya rasa sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, kepada Petra nih, kan kita tahu bahwa Petra ini punya sepeda 3 jenis nih. Tadi yang disebutkan oleh Marian ada Sally, ada mountain bike, atau ada road bike. Buat Petra paling nyaman apa tuh, Pet? Artinya khususnya buat perempuan khususnya. Nah, ini tentu Petra kan udah punya 3 jenis. Boleh sharing nggak kepada kita? Oke, pas baru mulai main sepeda lagi, emang waktu itu akhir-akhir 2010 itu saya sebenarnya suami yang udah lebih duluan untuk main sepeda, dia udah lumayan rutin gitu. Nah, habis itu dia ngajak-ngajak, saya belum sempat ya karena waktu itu kayaknya weekend lebih dipakai buat tidur. Terus olahraganya waktu itu juga lebih untuk ke gym ya, waktu itu lagi tren gym, jadi saya olahraganya ke gym. Tapi akhirnya waktu itu tuh adik saya meninggal ya. Nah itu lumayan kayak down juga waktu adik saya meninggal mendadak. Itu saya jadi ada kepikiran, wah enak juga nih untuk di weekend itu ikut suami main sepeda, kayak mau ngilangin pikiran-pikiran ke adik saya itu kan. Nah saat itu juga ada sepupu yang ngasih ke saya sepeda, waktu itu MTB sama road bike. Dua-duanya dia udah berhenti main sepeda, dia kasih ke kita gitu ya, ke saya sama suami. Oh oke. Akhirnya saya mulai ikut suami main sepeda dengan komunitas dia waktu itu, TTB ya namanya. Nah itu yang emang paling comfortable sih buat saya waktu itu TTB ya, karena kayuhannya juga jauh lebih
lebih apa ya istilahnya kayuhannya tuh dibandingkan sepeda lipat tuh bisa lebih jauh seperti itu. Jadi juga road bike saya coba juga waktu itu. Nah, tapi road bike nih kendalanya terutama kalau untuk perempuan kali ya, karena dia tuh drop bar, agak nunduk, tapi enaknya dia tuh bisa kenceng gitu. Cuman untuk pas baru mulai itu saya walaupun saya senang ringan ya sepeda road bike itu, tapi dia untuk usia saya waktu itu berapa ya 50-an ya. 50-an itu untuk speed yang cepat itu memang tantangan tersendiri sih gitu. Jadi emang preference-nya saya saat itu akhirnya mountain bike. Apalagi waktu itu udah gabung juga kan ke for bikers, di mana kita waktu itu seringnya di kebun binatang Ragunan, koncur jalanannya kan naik turun ya, itu lebih enak memang dengan mountain bike. Nah, kemudian seiring dengan waktu itu kita juga ada planning untuk ya kita naik ke kereta api kemana ke Sukabumi. Itu lebih misalnya lebih praktis pakai sepeda lipat. Akhirnya saya beli tuh sepeda lipat. Nah, untuk sepeda lipat memang kemana-mana. Nah, juga saya kan sering ke kantor itu juga suka bike to work ya. Nah, itu juga untuk ke kantor lebih enak memang pakai sepeda lipat. Terus sekarang akhirnya makin ke sini, makin memang paling buat saya ya pribadi itu preferensinya sepeda lipat sih, karena lebih lebih pede lah, terus lebih bisa kontrol sepedanya itu. Tapi second one itu tetap mountain bike saya senang juga, karena kadang-kadang kita ada trip-trip ke luar kota yang koncornya naik turun gitu. Itu sih yang bisa saya share. Oke. Thank you Petra. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa ada 3 jenis sepeda. Jadi masing-masing sepeda itu punya karakter di mana kita bisa pakai di lingkungan masing-masing. Kalau mountain bike ya tadi ngeliat bahwa sightseeing-nya bagus. Kalau Sally mudah dibawa, dilipat, di kapan aja di dalam kota kita. Kalau road bike memang agak khusus. Nah, kasih sedikit kesaksian mengenai saya, khususnya di road bike ya. Road itu memang berbeda karena dia bicara speeding dan juga gimana cara speeding tapi powerless. Nah, ini penting karena memang itu permainan gigi di mana gear depan sama gear belakang harus berkombinasi dengan baik. Kebetulan saya menggeluti di dunia road bikers itu memang agak beda. Kenapa saya cari itu? Karena saya juga ya dari sisi usia komunitas ingin mencoba memacu jantung dalam arti masih mampu nggak. Tentu banyak orang yang mengatakan hati-hati ya. Nanti kita akan bicara lanjut oleh Dr. Bobby untuk melihat ini. Nah ini menarik. Artinya dari 3 kesaksian yang kita dengar dari narasumber pemain sepeda dengan jenis yang berbeda. Tentunya ini nanti saya coba tanya kepada Dr. Bobby. Dalam hal ini, goeser itu misalnya untuk berolahraga perlu nggak kita mempunyai monitor jantung atau heart rate monitor gitu ya? Tentu Dr. Bobby bisa memberikan gambaran mengenai hal ini. Perlukah kita di dalam memiliki equipment tambahan selama kita bergoes di dalam usia yang kita sudah di atas 60 tahun ini, dan tentunya perlu nggak kita melakukan medical check up? Kalau medical check up mungkin terlalu mahal, katakan minimum cek darah lah secara periodik. Bagaimana dokter? Boleh kasih share kepada kita? Terima kasih. Saya coba jawab, tapi mohon izin jawabnya agak panjang. Saya mau tarik mundur sedikit bahwa bersepeda adalah salah satu kegiatan manusia yang sangat didukung oleh desainnya. Manusia tuh desainnya seperti yang kita punya. Itu memungkinkan kita untuk melakukan macam-macam aktivitas. Nah, dalam konteks bersepeda, saya ingin angkat bahwa untuk bisa bersepeda dengan baik, itu ada sistem yang merupakan sistem pengendali gerak kita. Itu diperankan oleh otak, susunan saraf, dan organ indera, seperti pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem pendukungnya adalah sistem penggeraknya. Sistem penggeraknya itu berkait dengan otot, tulang, dan sendi. Nah, di luar itu ada sistem yang menunjang.
dalam penyediaan energi. Itu diperankan misalnya oleh otot sebagai tempat penyimpanan energi, kemudian juga oleh lever atau hati, itu juga tempat penyimpanan energi, dan juga di jaringan bawah kulit ada sumber energi lain yang bisa kita gunakan saat bersepeda. Dan itu semua diatur oleh sistem lain lagi, itu sistem hormon. Sistem hormon akan ikut mengatur itu semua. Nah, kalau berkait sama pertanyaan tadi, maka alangkah hebatnya kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, setidaknya dalam sistem-sistem yang tadi saya sebutkan itu. Nah, upayanya untuk bisa mengenali apa yang kita punya di tubuh kita ini adalah salah satunya melalui check up. Untuk orang di atas 40 tahun, sebetulnya bersepeda atau tidak bersepeda, annual medical check up itu sangat dianjurkan. Jadi, tidak karena sepeda, tapi lebih karena usia, dan itu dihubungkan dengan potensi terjadinya berbagai penyakit, gitu ya. Itu yang jadi penting. Kalau ditanya check up-nya seperti apa, tentu saja pilihannya banyak sekali, tapi setidaknya keempat sistem tadi bisa kita pertimbangkan. Sistem pengendalian gerak, sistem penggeraknya, kemudian sistem penunjangnya dalam penyediaan energi, dan lain-lain tadi. Jadi kira-kira paketnya yang ke arah situ tuh kalau kita melakukan medical check up. Kemudian perlengkapan monitor, tentu saja bagus kalau kita punya, apalagi kalau kita sudah mengenal misalnya diri kita punya masalah misalnya dengan tekanan darah, atau sudah pernah diketahui ada masalah dengan jantung kita, maka monitor untuk jantung itu menjadi sebuah tambahan yang sangat menguntungkan untuk kita bisa memonitor aktivitas kita. Namun sebelum itu juga saya ingin mengingatkan akan kepentingannya perlengkapan untuk keamanan. Jadi berbagai perlengkapan pelindung yang dipakai sesuai dengan pilihan kegiatan dan jenis sepedanya. Saya kira itu informasinya yang bisa saya sampaikan. Setahu saya memang ada namanya rumusan ya, usia kita dengan angka 220 kalau nggak salah. Dikurangi usia kita katakan 60, jadi ada 160, tapi dikurangi lagi ada faktor tertentu. Benar nggak Dr. Bobby, kita harus memiliki satu maksimum rate yang dimana harus kita maintain. Jangan sampai melakukan batas ambang yang sudah harus kita lakukan. Karena semakin muda kan pengurangan lebih kecil, dan pasti dia bisa sampai 170 bit per menit. Tapi kalau kita mungkin 150 bit per menit max gitu loh. Apakah demikian, Dok? Ya, itu sebuah cara yang bisa menolong kita untuk bisa melakukannya dengan aman. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah kenapa sih misalnya standarnya dipakai angka 220. Kalau jantung kita berdenyut dengan frekuensi di atas 220, itu sistem pompanya jadi tidak efisien. Itu kemudian faktor lainnya yang dipertimbangkan adalah umur. Oke, Dr. Bobby, sorry interupsi. Faktor lainnya adalah diulang kembali tadi sinyalnya kurang bagus, terputus-putus. Mungkin ada teman-teman yang tidak mendengar dengan benar. Ini statement yang bagus banget yang tadi barusan Mas Bobby sampaikan. 220 tadi gimana tadi? Boleh pulang lagi sedikit? Oh iya. Mudah-mudahan tadi terdengar lengkap ya. Enggak, terputus-putus. Nggak tahu di tempat saya ya. Tapi paling tidak Oke. Bisa diulang lagi, itu statement yang sangat baik buat kita semua. Artinya tadi ulang lagi dengan angka 220 tadi bagaimana? Oke, baik. Jadi itu salah satu cara untuk membuat kita bisa mengatur intensitas kita bersepeda dengan aman. Angka 220-nya itu diperoleh dari fungsi jantung kita. Kalau jantung kita berdenyut di atas 220, itu fungsi pompanya menjadi tidak efisien. Oleh karena itu dianggap sebagai batasnya. Nah, kemudian dikoreksi dengan umur kita masing-masing, 220 dikurangi umur. Nah, berdasarkan hasil pengurangan itu, kita akan mendapatkan
spektrum atau lingkup kegiatan kita yang tinggi. Tinggi itu berapa? Di atas 80% dari pengurangan 220 dikurang umur. Oke. Namun demikian untuk jenis sepeda yang lain, misalnya untuk mountain bike, ada titik-titik di mana kita bisa berada di 80% atau mungkin lebih, tapi umumnya sedikit di bawah itu. Dan lebih sulit lagi tadi buat sepeda lipat, bahwa kita biasanya akan bermain di intensitas yang 70% atau kurang. Nah, siapa yang boleh bermain di intensitas yang tinggi ini? Tentu saja yang keterlatihannya terjamin. Jadi artinya dia beraktivitas secara teratur, punya jadwal, punya pengaturan kapan dia harus bersepeda panjang dan lama, dan kapan dia harus bersepeda lebih pendek dan lebih santai. Untuk kepentingan kesehatan dan keamanan, itu hal-hal yang menjadi penting. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman bisa tahu ya bahwa kita mendapatkan satu pencerahan dari sisi jantung, ini sangat penting. Kadang kita selalu terpicu dan terpacu dengan teman-teman, oh bisa cepat kok, ayo coba-coba. Tapi jangan lupa bahwa tadi yang disampaikan oleh Dr. Bobby, kita masing-masing punya signalnya sendiri. Jadi kita percaya pada diri sendiri, jangan terprovokasi oleh teman-teman, ayo bisa lagi, cepat lagi, lebih cepat lagi. Tahu kita terengah-engah, udah melebihi batas dari syukur-syukur kalau punya heart rate monitor, kita bisa memonitor. Tapi kalau yang nggak punya monitor, itu minta maaf. Kadang-kadang teman-teman kita juga ada yang geletak di tengah jalan gitu ya. Kita nggak sarap sampai segitu. Tapi pengetahuan tadi sangat penting sekali buat kita semua bahwa rumusannya 220 kurangin 60, katakan usia kita 60, jadi 160. Dikurangin lagi 80%, jadi 148. That's max gitu ya. Saya kira-kira begitu ya, koreksi ya Pak Bobby ya, Mas Bobby. Sudah betul, Andy. Oke. Jadi gitu. Jadi teman-teman harus jangan memaksakan, jangan lebih dari 150. Saya pun juga demikian. Kalau saya main road bike, kalau udah sampai 150, boleh ngambil tapi jangan terlalu lama, turunin lagi. Jadi itu kira-kira. Ya, ini menjadi pengetahuan kita semua. Saya rasa saya coba kembali lagi nih pertanyaan berikutnya kepada Mas Suryo nih, Marian. Kira-kira selama ini Marian bersepeda suka kram nggak? Atau Petra? Kalau kram kebetulan kurang keras volumenya, Marian, kurang keras. Oke. Volumenya. Halo. Gimana? Cukup? Nggak kedengaran, Marian. Kurang kedengaran. Oh, bisa berubah suaranya. Tadi bagus tadi. Halo? Jelas. Iya, tadi pakai headphone kayaknya. Nggak pakai earplug, kayak nggak perlu. Oke. Ini lebih jelas ya? Yes. Oke. Selama ini sih mungkin Dr. Bobby juga bisa kasih saran. Yang saya tahu sih sebelum goes kita mesti cukup minum, sama paling tidak ada sarapan walaupun sedikit. Jadi minimal pisang lah gitu, kalau bisa 1 biji atau 2 gitu. Kemudian baru kita goes dan minum cukup. Jadi selama goes kita juga jangan terhambat kalau ada rasa-rasa haus sedikit, sebaiknya minum. Sebelum haus pun kita harus minum. Misalnya ada kesempatan berhenti, istirahat, yang lain minum, kita merasa tidak haus, kita nggak minum, sebaiknya minum. Karena orang banyak yang bilang bahwa kram itu juga menyangkut jumlah air di dalam tubuh kita. Jadi sirkulasi darah, mungkin sirkulasi air di dalam tubuh kita itu mempengaruhi intensitas kegiatan kita. Jadi kadang-kadang kita kalau udah goes lama itu walaupun minum banyak kita nggak kebelet pipis. Nah, mungkin ada penjelasannya nanti Dr. Bobby. Jadi itu ada yang bilang juga karena cairan itu kita gunakan. Jadi kita berkeringat, kemudian mengeluarkan istilahnya protein kita di dalam tubuh, cadangan gizi di dalam tubuh kita itu yang bisa
menjamin intensitas kegiatan kita, terutama kegiatan olahraga yang cukup berat misalnya MTB kita naik turun gunung, naik turun bukit, nah itu tentunya memerlukan latihan juga kekuatan dari fisik kita masing-masing. Kalau kram itu saya pernah waktu itu sempat Asdi di belakang saya lagi goes waktu itu masih awal-awal kita goes mountain bike. Jadi kita dari saya ingat waktu itu kumpul di tempatnya Indra Indra 479. Kita diajak goes sampai ke melalui jalur pipa gas. Jadi waktu itu memang masih asri sekali tempatnya, bagus sekali. Dan kita tertarik sekali untuk goes di situ. Tapi karena kita masih awal-awal, jadi memang kemampuan kita terbatas dibanding Indra yang sudah goes lebih lama dari kita. Nah itu saya sempat goes di belusukan gitu. Waktu itu belum banyak pohon, belum banyak rumah-rumah. Itu saya mau melalui parit, itu nggak tahu gimana tiba-tiba kram. Justru saya masuk ke parit, padahal ada jembatannya lumayan besar, masih sekitar 1 meter lah gitu loh. Tapi saya belok karena saya kram gitu loh. Itu sempat jungkir balik. Dan namanya pesepeda kalau belum jatuh kayaknya juga belum mantep ya. Cuman tinggal kita gimana jatuhnya, mudah-mudahan tidak parah istilahnya. Nah di situ saya kram. Dan beberapa kali saya goes itu kram, itu terutama kalau saya orang kan biasanya kram tuh di bawah ya, di betis belakang. Kalau saya justru di paha atas. Nah, ada yang bilang cara goes juga mempengaruhi. Kemudian warming up juga pengaruh sekali. Tapi yang terutama memang kemampuan otot kita mungkin ya. Jadi misalnya kita biasa kuat dengan berapa kilometer misalnya, terutama untuk mountain bike ya, berapa kilometer kita biasanya kuat, tiba-tiba kita kram. Itu jadi pada satu saat tertentu memang kita nggak bisa selalu stabil kondisi kita gitu. Jadi kayak kemarin terakhir sama Mas Butsar yaitu 470 for bikers juga, kita suka goes di Bandung terutama di daerah Lembang sana. Itu alhamdulillah saya nggak tahu kenapa saya merasa fit sekali, yang lainnya udah agak kesulitan. Lala mungkin juga bisa cerita di sini. Waktu itu saya merasa sangat fit, jadi saya nggak ada masalah sama sekali gitu loh di situ. Padahal goesnya cukup berat dan cukup lama, tapi di situ mungkin saya ketemu iramanya. Jadi kenapa saya selalu lebih sering kalau goes pakai earplug di sini sebelah, karena yang satu untuk mendengar, misalnya ada kendaraan atau ada teman yang mau memperingatkan saya atau apa gitu. Jadi saya selalu pakai sebelah. Nah, itu musik. Itu jadi kalau ini trik pribadi ya. Jadi saya goes itu berkilometer itu mengikuti irama musik yang saya dengerin. Jadi saya nggak merasa menjadi beban atau jadi capek, tetap capek, tapi saya merasa lebih nyaman gitu dengan adanya musik di kuping saya gitu loh. Dan tambahannya kuping saya selalu bisa komunikasi seandainya ada telepon yang dari rumah atau yang perlu saya angkat, tapi kalau yang tidak perlu saya angkat tentunya tidak akan saya balas gitu. Jadi ini salah satu trik saya. Tapi untuk kram segala macam mungkin Dr. Bobby bisa lebih jelas. Memang itu problem dari goeser ya, pesepeda yang terutama yang awal-awal. Bagaimana caranya supaya nggak cepat kram, bagaimana caranya menanggulangi seandainya kram. Karena menurut pengalaman saya, kalau satu kali kram, itu nanti bisa timbul lagi. Jadi kita istirahat nih, udah ditekan kaki kita segala macam, udah merasa nyaman, ada sedikit pergangan lah, sedikit pergangan segala macam, udah bisa goes lagi. Nanti berapa kilometer kemudian bisa kumat lagi. Nah, tergantung dari aktivitasnya. Mungkin kalau habis itu jalannya lurus, rata gitu, mungkin bisa lebih jauh gitu loh. Jadi yang paling utama sebelum goes memang stretching itu penting. Stretching sama minum, banyak minum. Yang saya tahu sih itu. Oke. Oke, thank you, Marian. Dari Petra pernah pengalaman keluhan selain apa yang dirasakan oleh Marian?
Kalau saya sih nggak pernah kram, cuman teman-teman goeser lainnya ada beberapa juga suka kram. Ya kayaknya tipsnya sih itu minum sebelum goes ya, harus minum. Terus jangan lupa minum di tengah perjalanan juga. Biasanya kita ambil berapa kilometer ya Marian? 8 ya? 8 kilometer kita ada break, Ya, minum. sekitar 8. Sama idealnya nih sebelum mulai goes stretching. Tapi kadang kita sering lupa. Gitu. Oke. Oke, thank you. Wow, jadi kita udah dapat 2 informasi yang memang harus minum dulu sebelum goes gini. Karena biasa kita kalau udah naik sepeda udah kayak seperti udah ada sepeda kering naik sepeda udah jalan terus ya. Ternyata harus ada prosedur atau protokol yang harus kita lakukan mengenai stretching, minuman bidon juga cukup, yaitu harus disuplai. Nanti saya juga akan bertanya kepada dokter nih, kira-kira seperti saya sendiri sebagai road biker, tentu treknya panjang. Saya juga mengalami kram. Banyak teman-teman bersepeda ngasih saya tuh salt stick itu apa? Tablet garam. Apa nanti efek garam itu terhadap otot-otot kita? Mungkin dokter Bobby bisa memberikan kepada kita semua. Apakah memang harus mengkonsumsi itu? Dan tentunya tadi juga harus makan dulu. Kadang-kadang nggak sempat makan, tapi kadang-kadang ada orang juga udah ngantongin 1 pisang atau enggak kurma juga one of the best choice untuk energi katanya, karena dia tuh gula bisa ditransferkan menjadi energi nantinya. Oke, pertanyaan saya nanti saya serahkan ke Dr. Bobby bisa mencerahkan apa yang kita alami selama ini. Silakan Dr. Bobby. Baik, saya minta izin mematikan video ya, sinyalnya jelek sekali. Jadi apa yang dilakukan teman-teman dari cerita Suryo dan Petra tadi, juga Hendy, itu kelihatannya sebagian besar sudah benar. Jadi saya hanya perlu menekankan bahwa selama bersepeda kita akan kehilangan cairan. Kalau keluarnya dari keringat, teman-teman bisa merasakan. Uniknya, setiap orang kecepatan dan kapasitas berkeringatnya beda-beda. Namun ada satu kehilangan cairan lagi yang justru tidak disadari, itu adalah dari pernafasan. Selama kita bernafas, dan kita akan bernafas lebih cepat saat kita bersepeda, kita kehilangan banyak sekali cairan dari udara pernafasan. Ini juga dipengaruhi lagi dengan suhu dan kelembapan lokasi tempat kita bersepeda. Gitu. Jadi, saya setuju bahwa jangan andalkan rasa haus, tapi minumlah teratur. Tadi 8 km itu kalau diterjemahkan ke waktu, kira-kira tiap 15-20 menit silahkan minum, sedikit, tapi sering tiap 15-20 menit. Dan kalau mengenai tablet garam atau yang lain-lain, ya dengan keringat itu kita akan kehilangan sejumlah mineral juga. Dan mineral yang paling banyak keluar memang mineral yang membentuk garam itu. Jadi seperti garam strukturnya, natrium tepatnya ya. Itu kita akan banyak kehilangan itu. Jadi kelihatannya masuk akal kalau ada yang melakukan itu, namun saya tidak melihatnya sebagai sebuah keharusan. Kalau kita bisa menjaga irama minum kita setiap 15-20 menit, itu kita akan bisa, insya Allah bisa menjaga semua sistem tubuh kita tetap bekerja dengan baik. Namun kalau jaraknya sangat panjang, tentu saja itu semua harus jadi perhitungan, termasuk dalam hari-hari persiapan menuju perjalanan yang sangat panjang itu. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kita kebiasaan kalau bersepeda fun bike ini suka kuliner, nggak jauh dari kuliner. Nah, kita baru 10 kilo udah mampir makan, atau enggak 20 kilo terus makan. Kita tahu makanan kita ini kadang-kadang over ataukah bagaimana harusnya asupan itu kita kontrol. Akhirnya fun bike apa sekedar fun bike ataupun juga asupan yang kita makan di dalam kuliner itu juga perlu kita pilih, karena selama ini kalau nasi Padang tuh berapa sih kilokalorinya? 400 ya? 500 ya? Ya kalau kita makan nasi Padang kalau baru 20 kilo paling baru habis 200 kalori, kayaknya tekor ya, artinya bukan tekor, artinya kelebihan asupan.
jadi tambah gendut. Bener nggak sih? Gimana tuh dokter? Ya, yang disampaikan ada benarnya gitu bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi itu memang harus ditimbang juga dari sisi kalori. Namun menghitung hal-hal seperti itu nggak terlalu mudah, sehingga saya akan mudahkan saja. Kalau ingin kuliner sepanjang kita bersepeda itu, tentu kita bisa memilih makanan yang satu ringan, kemudian mudah dicerna, tidak merangsang lambung, misalnya terlalu pedas, terlalu asin, terlalu asam, dan lain-lain. Kemudian kita bisa memilih makanan yang olahannya bisa kita perhitungkan, karena makanan-makanan yang tersedia sepanjang perjalanan itu kan kualitas pengolahannya tidak kita kenali dengan baik gitu. Jadi untuk kesehatan kita itu hal-hal yang jadi penting untuk diperhatikan. Nah, kalau berkait dengan berat badan dan lain-lain, saya lebih melihat ada satu faktor yang harus dikedepankan gitu ya. Itu adalah keteraturan kita. Banyak orang yang menggunakan waktu-waktu kosongnya dengan sangat intens dan sangat ekstensif gitu, bersepeda 200 kilo. Namun di hari-hari yang lain dia tidak punya kesempatan itu karena kesibukannya dan lain-lain. Dalam kondisi yang seperti itu, kita sulit berharap bahwa keseimbangan fungsi-fungsi dan sistem di tubuh kita berjalan dengan baik, dan karenanya sulit mendapatkan berat badan yang sehat. Demikian, Hendy. Oke, thank you Dr. Bobi. Ini banyak beralih ke masalah kesehatan nih. Saya mohon izin buat Marian dan Petra, karena tentunya ini kita ingin mendengarkan konteks bersepeda tadi sudah kita dengar sebanyak ya, tapi ini arahnya ke kesehatan. Saya mau bertanya mengenai apa sih istilah aerobik sama anaerobik. Itu kadang-kadang suka orang bilang, oh lo harus sepeda kayak ini nih, aerobik nih, atau enggak anaerobik nih. Boleh nggak dijelaskan, Dr. Bobi, pengertian itu apa sih? Oke. Istilah aerobik dan aerobik itu nggak terlalu mudah buat dipahami, tapi saya coba menjelaskannya dalam konteks bersepeda. Dalam bersepeda itu kita akan menghadapi situasi medannya, ada yang nanjak, ada yang turun ya. Kalau kita harus meningkatkan intensitas kita, kayuhan kita atau kecepatan kita, itu umumnya waktu yang kita butuhkan untuk meningkatkan itu kan pendek. Kalau kita ingin meningkatkan intensitas untuk menyalip kan waktunya tentu kita harapkan cepat. Nah, saat itulah tubuh kita punya sistem penyediaan energi yang tidak bergantung kepada oksigen. Tubuh kita punya itu. Nah, problemnya sistem yang ini itu tidak bisa digunakan panjang. Paling lama pada rata-rata orang itu 3 menit. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan intensitas, ya batasnya kira-kira itu. Di luar itu, maka kita akan menghadapi resiko misalnya kram dan yang lain-lain gitu. Nah, sebaliknya kalau kita bersepeda dengan kecepatan yang tetap atau stabil atau konstan, itu tubuh kita sempat mengolah sistem yang ada itu dengan memasok energi yang cukup. Nah, bagian ini yang disebut dengan aerob, sedangkan yang tadi disebut dengan anaerobik gitu. Tapi menurut saya nggak usah terlalu pusing dengan istilah itu, perhatikan saja diri kita masing-masing. Misalnya, kalau kita harus bersepeda panjang, apakah kita bisa melakukannya? Kalau kita merasa kita belum mampu, tentu kita butuh latihan untuk membiasakan sistem penyediaan energinya untuk bersepeda dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita ingin bersepeda dengan intens, artinya naik turun, tadi disebut seperti Amir, katanya raja tanjakan gitu. Nah, itu sistem energinya adalah yang untuk bisa mengubah intensitas dalam jangka waktu yang pendek. Kita harus berlatih untuk itu. Nah, umumnya tentu gabungan keduanya, sehingga itu yang harus kita latih, bahwa kadang-kadang kita bersepeda dengan jarak yang panjang, tapi juga kadang-kadang kita harus berlatih untuk mampu meningkatkan intensitas sesuai kebutuhan. Demikian, Hendy. Oke, thank you. Ini juga bicara masalah saddle.
Kita tahu orang main sepeda asal sadel enaknya aja sesuai yang kita nikmati. Tapi sebetulnya ada satu faktor resiko cedera ya, khususnya di dengkul atau di ankle. Kira-kira memang bike fitting perlu nggak? Dokter. Kalau bisa dilakukan bike fitting itu tentu sangat menolong ya, karena kita harus sadar, misalnya dua manusia yang tingginya sama, berat badannya sama, tapi proporsi tubuhnya bisa jadi beda. Mungkin yang satu tungkainya atau kakinya lebih panjang, sementara yang lain batang tubuhnya atau togoknya yang panjang. Itu kalau bisa dilakukan bike fitting, itu sangat baik. Namun demikian, bike fitting akan sangat dianjurkan untuk mereka-mereka yang berkompetisi, satu, dan kedua, teman-teman yang bersepeda seperti para atlet yang berkompetisi itu sangat dianjurkan. Nah, yang secara umum, kesalahan umum yang paling sering saya temui itu adalah tingginya sadel yang terlalu rendah. Nah, ini kaitannya sama rasa aman. Dia ngerasa kalau sadelnya rendah itu buat dia bisa menumpu berat badannya kapan saja dibutuhkan dan dia karenanya merasa nyaman. Namun kalau terlalu rendah itu juga memaksa sejumlah otot di sekitar lutut dan juga di sekitar panggul kita untuk menjadi bekerja lebih keras dan seringkali menimbulkan kelelahan, kram, bahkan cedera. Jadi setidaknya kalau kita ingin melakukan pengaturan-pengaturan di sepeda, yang paling penting satu, ketinggian sadel. Yang kedua adalah jarak antara batang tubuh kita dengan sadel, dengan stang maksud saya, maaf. Dengan stang. Jarak antara bahu dan stang yang terlalu jauh itu juga akan menimbulkan kelelahan di sekitar leher dan juga di sekitar lengan gitu. Sebaliknya juga kalau jaraknya terlalu pendek juga kita akan merasakan tambahan kelelahan di sekitar daerah punggung bawah. Jadi kalau ingin disederhanakan bike fitting yang simple untuk teman-teman barangkali aturlah dua hal itu. Demikian Hendy. Oke, thank you dokter. Wow, banyak ya informasi yang kita dapat. Memang main sepeda itu tidak seperti kita main sepeda pergi ke pasar beli sayuran terbalik gitu. Ternyata ya kalau memang hal itu dekat nggak apa-apa. Tapi kalau memang serius mau benar-benar bersepeda, sadel itu sangat penting. It's very important thing yang dimana tinggi badan memang berbeda. Saya juga melakukan hal yang sama. Maaf kata kalau kita tuh di dalam bersepeda tuh sadel tuh sangat penting karena tinggi sama, kaki berbeda, ya biasanya saya menggunakan kata selangkangan ya. Ada tinggi selangkangan orang tuh beda-beda, memang harus diukur di situ. Lalu ada rumusnya dikalikan 0,863 apa. Itu adalah setting dari porosnya sampai ke ujung sadel. Sampai segitunya ya, artinya kita coba serius. Tapi itu hanya jarak range yang dimana diperbolehkan. Selebihnya kenyamanan ya bisa diatur cuma 2 mili, 3 mili. Kalau dipikir-pikir, kok 2-3 mili emang efek ya? Ternyata betul ngefek loh. Jadi ya mungkin dikoreksi ya dokter, memang demikian ya. Jadi akurasi di dalam ketepatan kenyamanan itu betul-betul sampai bicara mili itu diperhitungkannya. Ya dokter. Setuju Andy. Ya, okay. Kalau dari perspektif kesehatan, bagaimana kita mengatur sepeda kita itu barangkali sama rumitnya dengan F1. Nah, oke. Kira-kira demikian analoginya. Wow. Dengar ya teman-teman, sepeda nggak gampang ya. Waduh. Okay. Jadi itu yang yang kita bisa diskusikan dalam siang hari ini. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih. Dok, kira-kira memang perlu nggak kita punya sepeda klinik? Ya, sepeda klinik tentunya berbicara tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga ya dari sisi mekanik juga ada. Jadi pengertian klinik itu luas ya. Tapi kita dalam perspektif kesehatan itu perlu nggak kita nih di komunitas for bikers itu punya satu klinik kesehatan? Kalau buat saya ide yang disampaikan Hendy ini ide yang luar biasa bagus. Jadi saya siap mendukung kalau teman-teman mau mewujudkan itu. Saya akan mendukung dengan sumber daya manusia dan dengan
pengetahuan dan keterampilan yang kami punya untuk mendukung pesepeda itu. Dan saya sangat concern dengan pendapat umum di masyarakat bahwa bersepeda itu sehat, yang artinya itu bukan salah, tapi perlu juga diimbangi dengan hal-hal lain yang kita harus lakukan agar upaya kita meraih kesehatan itu lebih terjamin. Contohnya kualitas udara di berbagai tempat kan nggak sama ya. Jadi ada baiknya kita kalau punya klinik sepeda, kita bisa memantau bagaimana kerja sistem jantung, paru, dan pembuluh darah secara teratur, mungkin setidaknya setahun sekali, bisa lebih sering untuk yang punya kebutuhan khusus atau masalah. Namun sekali lagi, kalau memang teman-teman ingin membangun itu, saya siap mendukung ide itu dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada saya. Demikian, Hendy. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Thank you banget. Teman-teman sudah bisa mendengar ya, dari Dr. Bob itu memiliki kesiapan untuk melayani kita semua khususnya. Nah, ini pertanyaan kembali ke narasumber 1 dan 2, Marian dan Petra. Nah, dengan situasi seperti ini, masih nggak kira-kira mau mengundang teman-teman untuk mengencourage bersepeda yuk? Karena kan sepeda ini usia kita di 60 tahun itu sangat ideal, karena ada 2 olahraga yang boleh dikatakan yang cukup direkomend, yaitu bersepeda dan berenang, karena nggak ada impact. Gimana dari perspektif Marian atau Petra? Monggo, silakan di-share ke kita. Ya, kalau dari saya sih selalu menghimbau ke teman-teman, terutama setelah pandemi kemarin itu sampai berbulan-bulan kita nggak goes ya. Jadi mungkin ada yang goes statis di rumah atau ada yang goes online, istilahnya virtual. Nah, itu ngakalinnya seperti itu. Atau kalau nggak bisa goes statis, mungkin treadmill atau apa. Yang penting kita tetap berolahraga supaya kita bisa fit, ya, bugar ya istilahnya, sehat dan bugar. Setelah lama tidak goes karena pandemi kemarin, memang untuk memulai memang sulit ya. Rasanya mungkin berat sekali. Tapi kalau kita sadari bahwa kita lebih utamakan kesehatan dibanding kalau sampai kita sakit atau apa, dan sakit itu mahal udah pasti. Mungkin dengan niat itu kita bisa memaksakan diri untuk mulai goes. Nah, apalagi kalau kita goes sendiri mungkin juga berat dan mungkin males ya. Terutama saya sih terus terang kalau saya goes sendiri nggak pernah mau gitu loh. Jadi saya bukan tipe yang saya akan goes sendiri dari rumah ke kota gitu tuh sendirian, nggak mungkin gitu loh kayaknya. Menurut saya ya, kalau saya gitu loh maksudnya. Jadi saya lebih enjoy kalau misalnya ada temannya atau beramai-ramai sama-sama, dan di situ lebih tidak terasa bahwa kita udah sampai mana atau capek atau apa itu berkurang sama sekali. Jadi saya selalu mengimbau teman-teman, terutama yang ada di grup di 4Bikers untuk ikut mulai goes, mulai berlatih, karena nanti kalau seandainya ada acara atau apa, kita bisa ikut serta. Jadi seperti nanti bulan Oktober, insya Allah kita akan ikut goes dari yang adakan sesat, itu diadakan di Jogja 1 hari, itu tanggal 15 Oktober. Mereka membuat event itu untuk 120 km. Nah, kalau kita baca 120 km-nya itu kan kayaknya ngeri banget gitu loh. Tapi di situ mereka lebih ke fun. Jadi mereka mengakomodir mereka yang bisa jarak jauh maupun jarak dekat. Istilahnya mereka berharap kita ikut untuk enjoy aja. Perkara finish atau tidak, semua akan dapat medali, kasarnya gitu. Tapi di situ kita bisa goes bersama, menikmati goes bersama, pemandangannya, lokasinya, fun-nya, silaturahminya gitu loh. Itu lebih terutama ke arah situ. Jadi goes foto-foto, goes banyak istirahatnya, goes ke mampir makan di mana, karena bebas ya. Karena bebas, mereka cuma monitor di Strava,
Jadi kita mau selesai atau tidak, atau kita mau berhenti di mana, mau makan di mana, terserah. Pokoknya 1 hari itu kalau bisa finish di tempat yang finish, pakai evac juga boleh, pakai sepeda listrik juga boleh. Jadi mereka cenderung ke fun, bike fun-nya. Nah seperti itu. Nah tapi tentunya kita juga ya paling tidak mempersiapkan diri untuk tidak merepotkan teman yang lain gitu loh. Jadi paling tidak minimal kita punya pemikiran seperti itu. Dengan kemampuan yang kita punya, kita berusaha untuk bisa mengikuti event yang ada, tapi juga tidak menyulitkan teman-teman yang lain, gitu loh. Tidak menjadi beban yang orang lain. Jadi perlu latihan. Nah, kita sebagai wadah komunitas, kita berusaha untuk memberi fasilitas itu, gitu loh. Jadi tentunya ada kegiatan lain yang kita ikuti. Misalnya kita udah sepakat untuk hari Minggu itu kita untuk semua. Jadi siapapun for bikers atau dari kita ada for bikers and friend ya. Jadi tidak semuanya dari SMA 4 tapi ada keluarga misalnya istri atau suami atau teman dekat yang yang enjoy dengan goes juga kita akomodir. Nah, kita hari Minggu sepakat untuk mereka yang akan baru mulai goes atau akan ikut goes. Kemudian kita Sabtu kadang-kadang kita menentukan lokasi, misalnya kita goes di Bintaro atau goes di Alam Sutra atau dari Pertok gitu. Misalnya kita kumpul di Pertok Pondok Indah, kita menentukan rute misalnya ke arah Sawangan Cinere atau ke Alam Sutra atau ke Karawaci atau kemana. Nah itu yang hari Sabtu biasanya. Dan kita welcome juga kalau misalnya nanti kita umumkan kalau ada yang mau ikut atau nggak masalah. Kemudian hari Rabu kebetulan saya rutin juga itu ikut yang untuk Sentul jadi MTB. Kita belusukan di Sentul itu kita mungkin sekitar 30 kiloan tapi ya memang naik turun. Jadi memang harus MTB atau minimal gravel ya. Nah, itu kita bisa ikut dengan komunitas lain, bergabung dengan komunitas lain. Karena kalau seandainya for bikers aja kita bisa banyak, mungkin minimal 4 orang, 5 orang oke lah. Tapi kalau kita cuma 1-2 orang mungkin kurang nyaman ya untuk daerah, apalagi jauh Sentul kita perlu naik mobil dulu sampai Ayon gitu. Sampai di belakang Ayon ada pasar bersih di situ, baru dari situ baru kita goes di sekitar Sentul. Tetap bukan dari rumah ya. Jadi kita juga lebih konsentrasi di kegiatan di Sentulnya, gitu. Jadi kita loading di situ. Okay. Nah, harapan saya dengan mungkin ini kan direkam ya, mungkin nanti bisa berikan di grup supaya mereka juga bisa tahu apa yang kita bicarakan. Ini manfaatnya banyak sekali, terutama dari Dr. Bobby yang informasinya sangat baik sekali untuk kita gitu loh. Dan mengingatkan kita seandainya kita udah tahu. Jadi kalau bisa ikut dan kita selalu membuka untuk anggota baru. Jadi sesama member for bikers mungkin bisa ngajak temennya. Sekarang yang mulai banyak tuh angkatan 88 itu juga mulai banyak. Angkatan 70 sebetulnya banyak loh, sekitar 10-12 orang mereka yang goes. Jadi kayak kemarin di acara ulang tahun kita juga ada 6 orang yang mewakili angkatan 70. Dan mereka angkatan 70 dan mereka goesnya juga cukup baik dalam arti cukup intens, terutama yang sering ikut itu seminggu bisa sampai 3-4 kali goes tuh Mas Butsar. Saya salut sekali, umurnya sekarang udah 71 sekitar, tapi masih oke dan belum mau atau belum merasa harus pakai e-bike gitu. Ya insya Allah kita semua bisa sampai ke arah sana. Jadi belum kebayang kita umur 70 bisa masih goes dengan junior kita. Tapi insya Allah kita bisa lakukan itu. Terima kasih. Amin. Petra mau nambahin sedikit? Ya, paling tambahannya dari saya, kita semua tahu lah untuk state sekarang seperti kita ini, olahraga itu penting banget bahkan ya. Jadi saya sih pengennya menghimbau teman-teman khususnya anak SMA 4 yang di sini gitu, dimulai aja gitu olahraga. Dan kebetulan sepeda itu salah satu yang direkomendasikan untuk usia seperti kita sekarang ini untuk mulai, karena dia low impact exercise
kayak gitu. Jadi juga jangan takut-takut gitu loh kayak aduh gue baru mau mulai pasti ketinggalan gitu. Seperti itu kan sering banget tuh komennya. Atau yang jarang-jarang sepedahan, wah mereka udah rutin banget, jadi kita pasti ketinggalan lah pace-nya. Jangan khawatir karena kita tuh pace-nya for bikers nih ya, terutama memang bersahabat. Kita menyesuaikan tadi juga seperti kata Marian gitu. Average aja kita paling pace-nya ini ya. Interupsi. Itu bersahabat. Signalnya kurang. Diulang lagi, Pet. Pace-nya berapa? Tasnya berasal dari yang kita sama-sama waktu kita remaja ya, SMA 4, nyaman. Jadi istilahnya main sepeda, main kok, bukan serius. Kualitas hidupnya di masa-masa tua seperti kita ini masih bisa dinikmatin. Pasti jangan lupa kan, pasti olahraga tuh ngasilin endorfin ya yang buat kita seneng. Oke, thank you. Oke, thank you. Jadi kita udah masuk di puncak acara walaupun waktunya sudah 11.28 ya. Mungkin saya kasih 1-2 pertanyaan kali dari teman-teman yang peserta ini, ada yang mau bertanya kepada narasumber atau kepada saya sebelum saya tutup. Anyone? Saya nanya deh. Oke. Pak Hendy. Oke, monggo. Pertama kepada Marian ya, saya ingin bertanya karena udah lama nih nggak ikut for bikers ya. Apakah sekarang ada perubahan? Maksud saya gini, intinya adalah apa hak dan kewajiban bagi anggota gitu. Mungkin bisa di-share. 1. Kedua, ke depan, ke tahun-tahun berikutnya apa rencana for bikers? Kemudian pada Bobby, saya ingin bertanya tentang kesehatan bersepeda. Sepeda itu kan ada yang ada untuk transportasi, ya ada untuk exercise, ada untuk sport gitu ya. Apakah dampaknya bagi kesehatan 3 jenis sepeda itu sama atau berbeda gitu? Kemudian kepada Petra, saya ingin bertanya, sekarang punya berapa unit sepeda ya, dan yang mana yang paling banyak dipakai gitu? Terima kasih. Tajir. Oke, silakan. Ya, langsung jawab ya. Narasumber untuk menjawab dari John Minofri, silakan. Oke. Mengenai hak dan kewajiban, selama ini sih kita komunitas hanya mengkoordinir kegiatan aja. Jadi kita juga bukan organisasi yang saklek atau yang harus bagaimana. Jadi sementara ini pengurus ada, tapi siapa yang sempat ya kita yang ngurus lah istilahnya. Dan hak kewajiban mungkin nggak ada, cuman paling tidak ya kita berharap kalau misalnya memang di komunitas pesepeda, paling tidak kita juga ikut aktivitas pesepedanya. Ya tentunya kita tidak bisa memaksakan, itu prioritas masing-masing, tapi ya kita berharap kalau misalnya memang prioritas kita untuk bukan sepedanya, tapi kesehatannya, nah mungkin walaupun bukan sepedahan, tapi mungkin olahraga lain, ya kita berharap tetap dalam kondisi yang sehat lah, gitu, minimal itu. Kemudian ke depannya mungkin prioritasnya selama ini dari awal kita sebetulnya tidak punya pengurus atau ketua atau apa gitu loh dari awal. Kemudian saya lupa tahun berapa tuh kita goes di Menteng, kemudian kita base-nya di rumahnya Yaya, saya lupa itu tahun berapa, di rumah Yaya di Kismangun Sarkoro. Nah itu di situ kita menentukan ketua, formatur ketua untuk membentuk pengurus sehingga for bikers bisa berjalan dengan baik gitu loh. Nah itu waktu itu kebetulan sepakat saya yang ditunjuk sebagai ketua, jadi bukan dari awal, jadi di tengah jalan.
Kemudian dari situ kita coba bentuk pengurus, tapi beberapa kegiatan sudah kita laksanakan, misalnya goes bersama ke Teluk Naga atau goes bersama ke luar kota. Tapi memang tidak maksimal lah istilahnya. Apalagi pandemi ya, kita sebetulnya sudah merencanakan ulang tahun tuh pas yang sebelum pandemi, dan di ulang tahun itu kita akan ada pergantian pengurus. Nah, mungkin yang muda-muda bisa menggantikan kita, walaupun kita akan tetap akan bantu dan kita akan tetap dukung penuh. Dan saya berharap dan mungkin semua tahu untuk membentuk grup kan juga tidak gampang. Kalau sampai mandek atau sampai bubar itu kayaknya sayang sekali gitu. Jadi harus ada yang care. Kalau bisa semuanya juga bisa merasa bahwa ini grupnya komunitasnya adalah grup mereka sendiri, jadi mereka berusaha untuk bisa lebih lama bertahan di sini dan lebih memajukan komunitasnya dengan usulan-usulan atau masukan-masukan gitu loh. Nah, saya berharap sih dalam tahun ini akan ada pergantian. Kita juga sedang melihat-lihat kira-kira siapa yang bersedia untuk itu. Tentunya di sini nggak ada kewajiban atau beban material terutama ya, tidak ada. Jadi kita semua berusaha untuk kebersamaan lah. Gitu. Saya rasa itu. Kasih John. Oh, pertanyaan saya sebenarnya bukan soal pengurus ya. Kalau soal pengurus sih saya pengennya Marian terus yang jadi ketua ya. Waktu ini kan bukan partai politik, bukan apa-apa. Jadi memberikan perhatian penuh yang bisa merawat organisasi ini, itu perlu seorang yang intens ya. Yang saya maksudkan sebenarnya program ke depan apakah ada yang terpikirkan inovasi baru atau saya juga kebayang ya apa yang harus kita perbuat di depan. Cuma mungkin Marian mempunyai pemikiran yang bisa di-share di sini. For Bikers ini ke depan mau dibawa kemana gitu ya, supaya lebih guyup, lebih banyak anggotanya atau lebih yang lain lah ya, yang saya nggak bisa bayangkan sekarang gitu. Ya tentunya kalau lebih sering berkumpul kayak kemarin kita pas merayakan dekade itu terasa banget gitu loh manfaatnya buat seluruh. Jadi kita saling tahu anggota member kita sesama anggota For Bikers yang baru kenal, dan angkatannya juga tidak terbatas dalam beberapa, tapi lumayan jauh dari 70 sampai 92 itu buat saya sih itu sebuah ya itu luar biasa. Ya kalau dibilang mungkin sesuatu yang memang kita harapkan bersama gitu loh. Jadi kemudian di kemudian hari mungkin karena kita kegiatannya goes ya, kita lebih banyak ke rutinitas goes kita, jadi dia berharap tidak bosan tentunya, dan akan lebih sering ketemu bikin acara-acara yang bersama gitu loh. Minimal kita selalu 17-an sama ulang tahun. Dan yang rutin juga mungkin itu seperti Petra bilang, kalau Idul Fitri kita ya berbagilah ke mereka kita goes ke suatu tempat yang kita tuju, kita sharing di situ. Kemudian untuk sharing klinik untuk sepeda juga kita kadang-kadang ada juga komunitas yang mengadakan untuk coaching klinik lah istilahnya. Bagaimana bersepeda yang baik. Nah, mungkin sekali waktu kita juga bisa bikin untuk komunitas lain juga gitu. Saya berharap sih begitu. Jadi selama ini terus terang For Bikers belum bikin suatu kegiatan yang bisa diikuti oleh komunitas lain yang cukup banyak, karena memang tidak mudah juga bikin acara seperti Sesat atau komunitas lain untuk bisa eksis deh dalam acara-acara besar, misalnya dengan peserta yang ratusan sampai 700 sampai 1.000 orang. Nah itu kita melihat lagi kemampuan kita dalam melaksanakan acara seperti itu. Ya, jangan. Mudah-mudahan dengan yang lebih muda dan lebih energik, mungkin dengan ide-ide yang lebih banyak, lebih mantap, mungkin saya berharap sih For Bikers bisa lebih eksis di
pesepeda ya. Ya, terima kasih. Oke, lanjut dengan Dr. Bobby. Tadi yang disampaikan oleh John, pertanyaannya bisa disambung menjawabnya. Dr. Bobby, nggak ada ya? Udah hilang. Ya, sorry. Yes. Apakah suara saya bisa dengar? Dengar. Jelas. Oke. Terkait dengan pertanyaan dia, kalau saya John, Putus, Bob. Suaranya tidak jelas, Bob. Suaranya mantul-mantul. Kemudian kalau itu saja Oke. Hilang. Signalnya kurang bagus. Ya. Mungkin dialihkan dulu aja. Oke. Alihkan dulu ya ke Petra. Petra, gimana Petra tadi punya sepeda? Apa pertanyaannya? Apa tuh, John? Diulang lagi, John. Ya, kalau saya melihat Petra itu salah satu yang paling aktif lah ya di 4Bikers, ataupun sebagai sendiri atau bersama suami bersepeda. Menurut pengamatan saya itu lebih sering gitu ya, sependek pengamatan saya yang sekilas ngelihat di grup WA maupun kadang-kadang saya melihat di di Facebook. Nah, Petra itu yang saya ingin tahu itu sebenarnya bukan ingin tahu, iseng aja nih. Punya sepeda berapa gitu kan? Dan apa pertimbangannya dalam membeli sepeda? Apakah kenyamanan dalam memakai, brand atau apa gitu? Sharing aja, Pet. Makasih. Lagi kepo nih. Kepo banget. Hilang juga. Petra juga kena ini freezing. Petra. Cari penanya lain aja kalau gitu. Oke. Gara-gara Petra lagi ngitung sepedanya. Petra lagi ngitung sepedanya ada berapa kayaknya. Ini baru bisa masuk. Kira lagi ngitung. Itu sepeda ya. Lagi ngitung. Apa mulu? Kita lihat warnanya ya, yang mana yang warna mas, merek. Tiap hari beda warna soalnya. Kayaknya kaos. Banyak kasih orang. Kasih. Kenalin dong temennya biar kasih juga dapat kasihin tuh ke saya. Apa lagi pertanyaannya, John? Bisa diulang. Freezing tadi. Enggak, pertanyaannya iseng. Berapa sepeda Petra yang warna merah, berapa yang warna kuning, berapa yang warna hijau gitu. Oh gitu. Enggak, sebenarnya gini. Apa sih pertimbangan Petra dalam memilih atau membeli sepeda gitu? Apakah kenyamanan gitu ya? Dan brand, fungsi, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain? Oh. Misalnya pengen jadi kayak siapa itu Cak Lontong ya, ada 40 Brompton dia punya gitu. Kira-kira pertimbangannya apa dari Petra kalau membeli sepeda gitu? Terima kasih. Sama tadi seperti saya bilang, banyak dikasih orang. Kedua, ini yang bersepedahan kan di rumah ini ada 2 orang, jadi automatically ya soalnya sepeda yang suami juga suka saya pakai, begitu juga sebaliknya. Yang paling nyaman sekarang ini sebenarnya buat saya tuh ya satu Sally sih ya, sepeda lipat tuh karena lebih ke praktisannya aja. Sama gravel kali ya sekarang. Karena gravel tuh kayak hibrid ya, bisa. Oh, gravel mantap ya. Iya, bisa untuk di road di jalanan dalam kota, bisa juga belusukan gitu. Tapi pemilihannya lebih ke situ sih sekarang, gravel saya suka juga. Yang lain nih banyak nih pesepeda di sini, tanyain Yon.
Yang ini lagi canggih-canggih. Tadi saya lihat siapa sih? Ya mungkin ditanya ke Oh, forbikers Jesse, yang lain Jesse juga udah tuh. live. Jumlahnya Jesse belum udah disebut live. tuh, John. Oh iya. Andre, Andre masih ada nggak? Andre. Ya Oke, ada Andre makasih. tuh. Tadi sempat Andreas. lihat Andre. Ada Andreas. Si Andreas. Dia baru Baik, naik. dia ya. Ampun. Oke. Ya, absen Kembali ke ada. dokter Bobby ada nggak? Belum. Tes. Tes. Hendy bisa dengar? Dengar, Bob. Oh iya. Oke, lanjut. Minta maaf jaringan jelek. Tadi John tanya soal sepeda, transportasi, exercise, dan sport. Ya, begitulah adanya. Dan kalau saya termasuk yang pertama, sekali-sekali yang kedua, tidak pernah yang ketiga. Jadi saya tidak pernah bersepeda untuk sport. Nah, untuk teman-teman forbikers yang sudah di sana, artinya menekuninya sebagai sport atau ingin ke sana, saya cuma berpesan persiapkan dirinya dengan baik. Nomor satu tentu latihan, tapi selain latihan saya juga tekankan yang sebaliknya, yaitu pemulihan. Pemulihan sangat penting, berikan waktu yang cukup, apalagi ketika umurnya sebanyak saya atau bahkan lebih. Dan kalau yang exercise, yang dikerjakan Arianto bersama teman-teman, saya lihat lebih ke sana arahnya. Ini sebagai exercise sekaligus relaxation. Sebuah aktivitas yang juga sangat perlu dan penting untuk kesehatan kita. Itu Hendy, makasih. Oke, tadi pertanyaan dari John. Oke. Oh, enggak Bob, sebenarnya pertanyaannya gini. Dampak pada kesehatan itu apakah berbeda gitu kalau kita bersepeda untuk transportasi? Kalau transportasi kan nggak ada polanya itu ya, kita kapan aja gitu. Atau untuk exercise kan lebih terpola seperti teman-teman forbikers yang diceritakan Marian tadi, itu kelihatan polanya. Atau memang yang sport, dari di antara kita, saya nggak tahu apakah ada yang memilih sepeda untuk sport. Nah, dampak kesehatan itu bagi kita apakah sama atau berbeda gitu? Itu pertanyaan saya begitu. Makasih. Baik, saya nggak bisa menjawab pertanyaan sulit ini, tapi saya punya kata kuncinya. Apapun yang untuk tujuan yang apapun, transportasi, exercise atau sport, kata kuncinya adalah keteraturan. Jadi kalau keteraturan itu diwujudkan, itu insya Allah kita akan mendapat manfaat kesehatan. Badan kita didesain seperti itu untuk menjalani hidup dalam keteraturan. Terima kasih. Oke. Thank you. Makasih, Dr. Bobby. Oke, waktu sudah mendekati jam 12, walaupun masih ada 15 menit. Saya memberikan satu kesempatan hanya 5 menit buat peserta lain. Ada pertanyaan khusus kepada narasumber atau tidak ada? Akan saya closing dalam waktu dekat. Kayaknya di chat tuh ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ya. Banyak di chat sih ditulis happy birthday. Ya, nggak ada. Nggak ada. Tidak fokus Nggak, kepada mungkin- pertanyaan. Mungkin kalau bukan pertanyaan mau nambahin juga nggak apa-apa tuh, yang forbikers banyak. Ya, Oh, silakan. Mira mungkin Silakan. Mira. Oh ya, silakan nih. Masih ada 5 menit saya kasih untuk teman-teman untuk menyampaikan sesuatu pengalamannya. Monggo. Dari angkatan yang berbeda dong ya. Oh, boleh juga. Ya, mudah-mudahan tuh. Silakan. Sekalian salam kenal gitu loh. Kita nih semua wajah-wajah 4N 80 semua. Sorry, itu ada pertanyaan, sepeda e-bike boleh join nggak? Boleh. Sepeda boleh. Sepeda e-bike tuh nggak masalah buat ini. Yang penting enjoy dan kita goes bareng. Cakep. Siap, goes bareng. Jadi ada pertanyaan dari Rina nih di chat. Boleh tanya nggak lewat chat terkait sebagai trendsetter, pernah nggak dititipkan iklan atau disponsori produsen di bidang pakaian atau perlengkapan goes atau masker? Ini untuk Marian yang mesti jawab ya. Cakep nih. Kita dulu sempat masuk majalah ya, John Mi. Kita zaman kita itu waktu itu awal-awal, cuman kita udah punya kostum waktu itu pakai yang kuning ya, orange kalau nggak salah, kuning biru. Nah itu kita goes di Bonbin, diliput di majalahnya John Mi waktu itu kalau nggak salah. Alhamdulillah ya kita bisa di situ termasuk branding juga sih. Jadi beberapa teman juga pada nanyain, alhamdulillah responnya juga bagus.
untuk endorse atau apa kita sih belum. Cuman kadang-kadang mungkin kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita pas mau pergi dapat sponsor gitu loh. Misalnya kayak waktu itu kita pernah dapat dari Waskita ya. Itu mereka punya komunitas sepeda juga dan cukup aktif untuk menjadi sponsor apabila ada acara-acara goes, dan kita dibikinin kaos pas mau ke acara ke Bandung kalau nggak salah. Nah itu kita nggak masalah. Jadi ada yang ada for bikers-nya, kemudian ada mungkin mereka branding juga ininya grup sepedanya. Nah seperti itu kadang-kadang. Jadi ada juga yang sponsorin kita untuk acara-acara tertentu. Jadi dari luar ya. Kalau dari dalam ya biasanya beberapa teman-teman kita yang mensponsorin juga. Jadi misalnya kita kebetulan waktu awal-awal tuh kita banyak pakai produk Adidas karena kebetulan salah satu member kita itu dari produsen Adidas Indonesia. Jadi kita kaos-kaos kita alhamdulillah waktu itu ya cukup keren-keren karena dari Adidas asli ya. Tapi sayang sekali teman kita sudah almarhum beberapa tahun yang lalu. Namanya Lukman. Iya. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Kalau enggak, ntar saya akan closing. Nah, dari teman luar angkatan dong, ditodong aja, suruh ngomong. Oke, ya silakan. Sebelumnya terima kasih ya Marian jawabannya. Jadi artinya for bikers bisa jadi fundraiser juga dong ya? Iya, betul. Jadi kayak acara kemarin kita lumayan banyak itu sponsornya. Jadi itu member for bikers 484 yang ngadain sebagai panitianya yang kemarin dekade itu. Alhamdulillah sukses dan banyak respon positif dari, kebetulan kita juga ngundang beberapa komunitas, jadi mereka juga puas banget karena mereka pulang dapat door prize, dapat hadiah, apalagi dapat saweran. Jadi kemarin ada saweran. Insya Allah tahun depan kita bisa ngadain lagi. Mantap. Ada lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, Mbak Tuti Hendardi kan lumayan. Ada Mbak Tuti, gitu ya. wah ini. Ada tuh. Ya, Mbak Tuti. Sharing pengalamannya tuh. Monggo silakan. Gimana bisa Ayo, kuat Mbak Tuti. Halo Mbak Tuti, silakan. Off, nggak ada. Thank you, boys. Masih ada Mbak Tuti. Nah, oh masih. Oh iya, ada nih Mbak Tuti Hendradi. Cuman di off ya. Oke, kalau nggak ada, kita closing ya. Saya mau ngambil kesimpulan, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah memberikan kontribusi khususnya dari narasumber dan juga para peserta, walaupun juga live group lebih awal, tapi saya rasa juga partisipasinya juga banyak, melalui chatting box pun juga banyak ditulis. Jati khususnya kita diundang ke For Bikers, kalau bisa ke Bogor kapan gitu. Rupanya salah satu anggota kita yang boleh katakan For Bikers juga perlu juga tuh bertandang ke sana gitu. Ya. Jadi itu satu. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang gimana tikum-tikum itu paling tidak kita tadi kemarin sudah memberikan gambaran bahwa dalam 1 minggu itu ada 4 hari yang berbeda-beda tikumnya. Kalau saya tadi boleh rangkum, hari Sabtu itu di Partok di Pondok Indah, kalau hari Minggu itu di Lot 6 SCBD, kalau hari Rabu itu di Sentul, kalau hari Kamis itu di Kebun Binatang. Wah, luar biasa. Jadi beda lokasi, beda tikum, beda environment-nya juga. Silakan. Jenis sepedanya juga bisa mengikuti dengan medan perang yang berbeda-beda. Saya rasa itu yang bisa saya konklusikan. Terima kasih semua atas partisipasi dari teman-teman yang sudah hadir di tempat ini, khususnya di layar Zoom. Tidak tertutup kemungkinan mungkin dalam hal ini ada closing remark dari Pak Ketua atau Bu Ketua. Aryo ada pertanyaan tuh di chat. Oh, apa?
Apa tuh? Boleh saya, oke, saya kasih ini kesempatan lagi satu. Apa tuh, Yon? Siapa yang bertanya? Aryo nanya apakah boleh pakai sepeda listrik. Oh, boleh sekali. Kemudian Tadi sudah sampaikan. hari Kamis jam berapa? Nah, oke. Bisa dijawab tuh, Mas Marian. Ya, kalau hari Kamis biasa kita kumpul karena kebun binatang juga bukanya jam 7. Jadi kita kumpul di depan di pintu utara 2, bilangnya itu yang dekat busway. Yang di busway itu ada pintu 2, pintu utara. Nah, kita jam 7 di situ, kemudian nanti setelah kumpul kita masuk. Tapi kalau bisa daftar dulu, jadi ketahuan berapa yang masuk karena nanti akan ditanyakan. Biasanya saya daftar bisa untuk 10 orang, daftar online. Kalau di bawah 10 orang atau sampai 10 orang bisa langsung masuk, kemudian itu pakai barcode, nanti ditanyain sama petugasnya. Jadi kalau udah ada barcode atas nama siapa, nanti boleh masuk, kemudian kita beli tiket, baru bisa masuk ke dalam. Jadi nanti saya selalu akan kasih list, supaya nge-list berapa orang, supaya kita bisa daftar online. Karena sekarang mungkin masih ada pembatasan pengunjung ya. Jadi dengan online itu mereka bisa kontrol berapa persen yang masuk. Jam 7 pagi sama. Di hari Minggu jam 7 pagi, hari Sabtu jam 7 pagi kita biasa kumpulnya jam segitu. Oke. Good. Terima kasih. Terima kasih informasinya. Dan juga terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mengucapkan congratulations for bikers dari Andre Rompis. Happy birthday dari beberapa teman-teman. Siapa nih saya baca ya? Dari Rina juga, dari Roho, dari beberapa teman-teman yang lain. Luar biasa dengan eksistensinya yang sudah 10 tahun berjalan. Euforianya bersepeda masih tinggi dan tentunya teman-teman juga masih punya animo untuk bersepeda kembali. Tadi juga dijawab masih boleh aman. Dengan situasi sekarang, tinggal secara psikologisnya berani keluar apa enggak gitu aja masalahnya ya. Saya rasa itu. Ada lagi dari teman-teman yang mau menyampaikan, saya rasa udah mendekati 11.53 ya. Saya boleh closing kalau dengan mohon izin dari Pak Ketua dan Ibu Ketua, boleh saya menutup acara ini? Silakan Pak Ketua. Rini mesti menolak Rini. Oke, baik. Terima kasih untuk host dan khususnya untuk narasumber. Jadi sekali lagi bahwa bersepeda itu adalah salah satu sarana untuk menjaga kesehatan yang tadi saya sampaikan supaya dibina atau dijadikan budaya. Walaupun kondisi saat ini mau dibilang masalah wabah menurun menurut informasi, tapi budaya kesehatan itu tetap harus dijaga. Dan satu lagi bahwa dalam konteks itu kita menyesuaikan dengan usia, makanya Dr. Bobby tadi bilang persiapan itu penting. Kita bukan lagi seperti Lance Armstrong ya, mau cari menang, cari ini untuk mendapatkan prestasi, kemudian mencari doping. Kita persiapannya bukan hal itu, tapi persiapan untuk kesehatan, untuk menjaga masalah perubahan-perubahan yang ada pada tubuh kita sesuai yang minggu lalu saya sampaikan bahwa umur 60 tahun mulai ada perubahan. Sekali lagi terima kasih. Mungkin Rini bisa melanjutkan untuk menyampaikan rencana acara selanjutnya barangkali kalau ada untuk 480. Terima kasih. Baik, terima kasih Sudar, terima kasih Pak Host, dan terima kasih juga buat semua yang sudah hadir. Senang sekali ya mendengarkan ngobrol-ngobrolnya dari penggiat maupun saran-sarannya, termasuk juga buat saya yang baru mau mulai belajar juga bersepeda. Kalau untuk kegiatan 480 di bulan Juli ada, tapi terkait dengan kegiatan rohani. Jadi baik dari hari untuk kegiatan rohani, persekutuan doa, maupun dari dia nanti untuk bulan Juli akan kami sampaikan di WA Group. Mungkin itu dari saya. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Kembali ke bersama nggak? Ada bisa foto bersama Anda? Oke, bisa ini. Mungkin bisa tolong dibuka ya. Masih ada sisa berapa? Ada 23 nih saya lihat. 23 lumayan.
Bisa tolong dibuka. Sisa-sisanya. Nah, ini Pak Edi. Kok nggak nanya Pak Edi? Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Hai Mira, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat. Thank you, keren. Terima kasih Ya, ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih sudah hadir. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.